Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya kembali dengan satu khotbah bagi saudara semuanya. Dan khotbah ini adalah khotbah yang saya renungkan ayatnya yang luar biasa, yang saya ambil dari kitab Ulangan 28 ayat yang kedua. Dikatakan di situ, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan berkata bahwa segala berkat, berarti bukan hanya satu berkat, bermacam-macam berkat akan didatangkan kepada kita dengan satu syarat. Kita mendengarkan suara Tuhan Allah bagi kita semua yang secara khusus. Dan saya percaya Bapak Ibu, bahwa ini merupakan hak daripada segala orang-orang percaya. Karena Tuhan akan melimpahkannya kepada kita semuanya. Seperti seorang peselancar, saudaraku. Kalau dia berselancar, maka dia akan mencari ombak yang besar. Tapi tiba-tiba saja, ombak itu sudah menjadi bagian bagi dirinya sendiri. Dan bahkan saudaraku, dia sudah terhisap langsung dalam ombak itu. Dan ombak itu menguasai dirinya. Tapi saudaraku, ada satu firman Tuhan yang dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lebih spesifik lagi, bukan lagi segala berkat, tapi satu berkat yang diberikan Allah pada kita semuanya. Di dalam lumbung-lumbung kita, di dalam usaha kita. Bahkan saudara, dia memberkati kita ketika kita ada dalam negeri kita. Disinilah saya melihat saudaraku bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang lakukan secara khusus bagi anak-anak yang terpanggil. Anak-anak yang diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang sudah sediakan segala sesuatu untuk mencukupkan dirinya. Maka saudaraku, berkat secara khusus ini merupakan suatu berkat di mana kualitas hidup Anda sedang menentukan untuk hal ini. Seakan-akan Anda menjadi magnet untuk mencari berkat-berkat itu dalam kehidupan saudara. Saudara, menjadi orang-orang yang diberkati tidaklah salah. Menjadi orang-orang yang kaya tidak pernah bersalah. Tapi saudara, kita melihat dalam Alkitab ini bagaimana Allah berbicara soal bagaimana seseorang ketika dia mendapatkan berkat-berkat yang melimpah itu. Jangan dia tahan bagi dirinya. Jangan hanya dia punyai bagi dirinya. Makanya ketika Yesus bertemu dengan orang kaya, dia berkata, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Apa sih maksudnya? Apakah setiap orang kaya tidak bisa masuk surga? Tidak, saudaraku. Tetapi seorang kaya baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau dia menanggalkan segala kepunyaannya. Saudaraku, pertanyaannya, kalau kita meninggal, apakah kita bisa membawa seluruh harta kita dalam kuburan kita? Sama dengan kerajaan Allah. Engkau tidak pernah bisa masuk dalam kerajaan Allah dengan membawa segala sesuatu yang engkau punyai. Tinggalkan itu semuanya. Dan bagaimana meninggalkan itu, nanti kita akan bahas dalam khotbah selanjutnya ini. Saudara, beda dengan seekor unta. Unta itu nggak punya apa-apa. Makanya Tuhan berkata, lebih mudah seekor unta masuk kerajaan surga daripada seorang kaya masuk di dalamnya. Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu yang Allah sudah sediakan bagi kita semuanya. Kelimpahan merupakan sesuatu yang Allah senang untuk melihatnya. Makanya dalam Mazmur 35 ayat 27 dikatakan demikian. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar dan Dia menginginkan keselamatan hambanya. Tapi lebih jelas kalau kita melihatnya atau membacanya dalam bahasa Inggrisnya. Dalam King James Version, di dalam Mazmur ini, dikatakan demikian. Let them say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. Biarlah kita terus-menerus mengatakan, Tuhan itu besar, yang sangat menyukai dan bersuka cita di dalam kemakmuran hamba-hambanya. Berarti saudaraku, mempunyai segala-gala sesuatu itu bukan menjadi suatu halangan bagi Allah. Allah bukan anti kita mempunyai banyak materi dalam diri kita masing-masing. Allah tidak pernah anti kalau kita mempunyai banyak harta dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, saya ingin berkata pada kita semuanya, jangan sampai kita terjebak oleh apa yang Tuhan sudah berikan pada kita dalam berkat-berkatnya. Sudah berkat yang diberikan Allah merupakan suatu perintah Allah yang diberikan dan dimasukkan dalam lumbung-lumbungmu. Sehingga saudaraku, engkau secara tidak sadar akan melihat bahwa bagaimana berkat Allah itu yang menguasai dirimu, membuat engkau semakin maju dan maju dan maju.
Semakin berhasil dan berhasil dan berhasil. Semakin kelimpahan dan kelimpahan dan kelimpahan. Alkitab mencatat ada 4 macam lumbung yang dibicarakan. Yang pertama adalah pundi-pundi, yang kedua tempayan, yang ketiga bakul, yang keempat adalah lumbung. Nah, saudaraku, kita harus melihat di level manakah kita berada. Dan saya ingin kita melihat pada level yang paling bawah, yaitu ketika kita masuk dalam level pundi-pundi. Dalam kitab Hagai 1 ayat 6 berkata demikian. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang sedikit. Engkau berpakaian tapi engkau tidak panas. Engkau makan tapi engkau tidak kenyang. Engkau minum tapi engkau tidak puas. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Saudara, segala sesuatu yang kau masukkan dalam pundi-pundimu sebagai level yang paling bawah dalam kehidupan kekristenanmu ini. Saya ingin berkata pada kita semuanya bahwa sebenarnya seorang yang memegang pundi-pundinya erat-erat menandakan orang itu masuk dalam level yang tidak pernah puas dalam kehidupannya. Setiap apa yang dia masukkan, ia pegang erat-erat, menyebabkan dasar daripada pundi-pundi semakin hari semakin koyak. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Setiap berkat yang masuk akhirnya menjadi keluar juga. Dan ini kita harus hati-hati untuk hal demikian. Saya melihat, saudaraku, ketika Yesus menantang seorang yang kaya. Dia berkata dalam Lukas 12 ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis dan tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan oleh ngengat. Saudaraku, Yesus katakan pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Berarti pundi-pundi yang tidak bisa robek. Sehingga berkat-berkat Tuhan itu tetap ada di dalamnya. Tapi karena kita memegang pundi-pundi begitu eratnya, maka tanpa kita ketahui, tiba-tiba saja dasar pundi-pundi itu menjadi koyak. Dan akhirnya semua berkat-berkat itu mengalir keluar dan keluar dan keluar. Dan kau tidak punya apa-apa lagi. Mari kita lihat Yudas, Bapak Ibu. Dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 29, karena Yudas memegang kas, itu juga pundi-pundi. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas memegang erat-erat setiap pundi-pundi atau setiap uang yang dimasukkan dalam pundi-pundinya. Saudara, bukankah ini semuanya merupakan sesuatu yang sebenarnya Yudas berkata, ini kepunyaanku, ini kepunyaanku, ini kepunyaanku. Padahal, saudaraku, kita melihat dalam pelayanan Yesus, banyak orang-orang yang memberikan persembahan-persembahannya. Dan semua persembahan-persembahannya itu dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dipegang oleh Yudas sebagai bendahara pada saat itu. Saudaraku, Yudas mempunyai mentalitas pundi. Dia memegang pundi-pundi pemberian orang lain begitu eratnya, seakan-akan dia mungkin berkata, ini kepunyaanku. Bahkan, saudaraku, coba lihat, ketika suatu hari Yesus didatangi oleh seorang wanita, dan seorang wanita itu memecahkan sebotol minyak narwastu untuk mengurapi kaki Yesus dan mengeringkannya dengan rambutnya. Apa yang dikatakan Yudas? Yudas sama sekali nggak setuju dengan wanita itu. Dan dia berkata, bukankah ini menghambur-hamburkan semua yang ada, menghambur-hamburkan uang, dan bahkan bisa untuk memberikan uang ini kepada orang-orang miskin. Dia tidak berpikir bahwa satu penyembahan kepada Yesus yang dilakukan oleh perempuan itu lebih berharga daripada sebotol minyak narwastu. Bapak Ibu, tahukah kita pundi yang terakhir yang dipegang oleh Yudas ketika dia mengkhianati Yesus? Dia menerima 30 keping perak dan itu dimasukkan dalam pundi-pundi. Apa akibatnya, Bapak Ibu? Yudas terperangkap dengan keinginan untuk memiliki keuangan itu. Alkitab berkata, dasar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang. Yudas melakukannya, berkhianat kepada Yesus. Dan saudaraku, saya ingin melihat satu hal. Kalau kita sampai pada titik di mana kita ini masuk dalam level pundi, jangan tetap tinggal di situ. Sebenarnya engkau harus menabur dan menabur dan menabur. Jangan engkau pegang erat-erat pundimu, sehingga engkau naik pada level yang berikutnya, yaitu level tempayan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Raja 17 ayat 16, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis,
Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah membuat mujizat bagi orang yang ingin memberikan sesuatu. Saudara, saya teringat akan kisah Elia. Ketika Elia melakukan peperangan rohani di atas Gunung Karmel, dan dia memenangkan hal itu dengan diturunkannya api dari surga melawan dewa-dewa Baal atau nabi-nabi Baal pada saat itu. Apa yang terjadi? Isabel, istri pada Ahab, tidak senang akan hal itu, dan dia malah ingin membunuh Elia. Tuhan berkata kepada Elia, "Elia, pergilah, bersembunyilah di celah-celah gunung, dan di situ ada satu sungai yang bernama Sungai Kerit. Engkau akan tinggal di sana, dan aku akan memelihara engkau." Saudaraku, setiap pagi dan petang, maka saudara, Allah mengirimkan burung gagak untuk memberikan daging kepada dia, memberikan roti kepada Elia, dan dia bisa minum dengan kenyang dari Sungai Kerit yang begitu menyegarkan dirinya. Saudaraku, secara spesifik, satu berkat makanan ini, pagi dan petang, air yang berlimpah diberikan. Coba bayangkan saudaraku, seandainya burung gagak nggak ada, Sungai Kerit nggak ada, bagaimana keadaan Elia? Tapi saya lebih lanjut berkata, saudaraku, ketika segala sesuatu akhirnya kekeringan pun terjadi, Sungai Kerit menjadi kering, maka Allah berkata kepada Elia, "Elia, pergilah ke Sarfat, temui seorang janda di sana, dan engkau akan diberikan makanan oleh dia." Saudara, Elia pergi ke Sarfat, bertemu dengan janda itu, dan berkata pada janda itu, "Buatkanlah aku satu roti." Janda itu berkata, "Nabi, kami cuma punya tepung yang cukup hanya untuk aku dan anakku. Dan setelah kami makan ini, matilah kami." Saudara, apa yang dikatakan Elia? "Buatlah roti itu lebih dahulu bagi aku, baru bagi engkau." Janda Sarfat ini mungkin berpikir cukup lama. Tapi pada akhirnya dia berkata, "Baiklah, Nabi, kuberikan kepadamu roti ini." Dan dia mengambil tepungnya, yang tinggal 1 sendok saja, yang dia buatkan roti dan diberikan kepada Elia. Tapi saudaraku, mujizat terjadi dengan luar biasa. Apa yang terjadi, saudaraku? Tepung tidak pernah akan habis daripada tempayan itu. Setiap kali dia mencedok, tepung itu masih ada. Bahkan mungkin dia panggil teman-temannya untuk melihat. "Coba engkau lihat dalam tempayanku ini." Mereka semua kaget dan berkata, "Engkau kira-kira pergi ke seorang tenung yang bisa menenung ini menjadi suatu hal yang luar biasa?" Dia berkata, "Bukan. Aku hanya meminta kepada Allahku yang luar biasa, yang memelihara aku dalam kekayaan Yesus Kristus. Aku tidak takut, saudaraku, dengan segala sesuatu." Bapak Ibu, tepung tidak pernah akan habis, karena Tuhan memberkati dia secara berlimpah. Bapak Ibu, dari level sesuatu yang sebenarnya engkau tidak puas dengan apa yang kau hadapi, yang kau dapatkan, engkau harus bergerak kepada level tempayan. Dari pundi-pundi engkau bergerak kepada tempayan, di mana di situ sebenarnya level pas-pasan, saudaraku. Semua serba pas-pasan engkau dapatkan, tidak lebih, tidak kurang, pas untuk satu hari. Saudaraku, dalam hidupmu sebenarnya enak, saudaraku, kalau kita hidup pas-pasan. Setiap kali engkau sudah nggak punya uang, engkau harus membayar sewa rumahmu. Pas mau membayar, ada uang itu. Ketika engkau ingin belanja, engkau mungkin tidak punya uangnya cukup. Pas ketika engkau belanja, uang itu sudah dicukupkan oleh Allah. Betapa nikmatnya kalau kita hidup dalam keadaan yang serba pas seperti itu, ya Bapak, ya saudaraku. Jangan tahan berkat Tuhan dalam keadaan apapun, tapi bagikan pada orang lain yang membutuhkannya. Ketika engkau masih dalam kesusahan yang luar biasa, jangan takut. Taburlah, dan taburlah. Bapak Ibu, setelah engkau berada dalam level tempayan, maka Allah akan membawa engkau dalam level bakul. Seperti firman-Nya berkata, "Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu." Level ini lebih tinggi, saudaraku. Karena dalam bakul itu pasti terlihat segala sesuatu.
level lebih dari pencukup untuk memberkati orang banyak. Masih ingatkah kita, saudaraku, ketika Yesus sedang mengajar di bukit, dan dia mengajar di hadapan 5.000 orang. Dan ketika 5.000 orang bukan hanya laki-laki, tapi yang ada di situ justru wanita dan anak-anak. Maka saya ingin berkata pada kita, itu kemungkinan jumlahnya kurang lebih antara 20.000 orang. Tapi saudaraku, ketika mereka semua dalam keadaan lapar, apa yang Yesus katakan? Hei murid-murid, berikanlah mereka makan. Bingung mereka, saudaraku, apa yang harus diberikan. Tapi saudaraku, ada seorang anak yang membawa bakulnya yang berisi 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah bakul itu padaku. Terlihat apa yang ada di dalam bakul itu. Nah saudaraku, dari 5 roti dan 2 ikan itu, 20.000 orang dapat dikenyangkan. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa ini juga akan terjadi dalam hidup saudara. Bahwa dia akan memberkati engkau secara berlimpah. Jangan takut dengan apa yang menjadi keadaanmu hari ini. Allah akan memberikan kepadamu secara kecukupan. Bahkan saudaraku, setelah kita berada dalam level bakul, maka kita perlu untuk menjadi orang-orang yang bergerak. Dan pada level yang terakhir, level yang paling tinggi, kita akan masuk ke level di mana saya sebutkan sebagai level yang tertinggi, yaitu level lumbung. Disinilah sebenarnya Allah ingin memperlihatkan kepada kita satu berkat khusus bagi kita semuanya, seperti dikatakan dalam Ulangan 28 ayat ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Satu level kelimpahan yang diberikan kepada kita semuanya. Ketika berkat khusus itu diberikan kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang bukan lagi orang-orang yang kekurangan, tapi berkelimpahan, lebih daripada cukup dan lebih daripada cukup. Maka saudaraku, ketika saya membaca ayat ini, saya teringat akan seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ada seorang yang dikasih oleh bapaknya. Dan ketika bapaknya menyuruh Yusuf itu pergi untuk menengok kepada kakak-kakaknya di padang, kakak-kakaknya sudah mempunyai suatu rencana untuk membunuhnya. Dan saudaraku, ketika mereka melihat Yusuf datang, mereka memegang dia dan ingin membunuhnya. Tapi Ruben berkata, jangan bunuh dia. Biarlah kita masukkan dia pada sumur, menunggu khalifah-khalifah yang lewat di depan kita. Dan rombongan-rombongan itu akhirnya, saudaraku, lewat di situ dan mereka menjual Yusuf. Mereka menjual Yusuf dengan harga 20 shikal perak. Tapi saudaraku, tahukah kita semuanya siapakah kafilah-kafilah itu yang lewat? Tidak lain, kafilah itu adalah keturunan-keturunan Ismail. Keturunan-keturunan yang merupakan juga keturunan Abraham. Saudaraku, Abraham adalah kakek-kakek buyut dari Yusuf. Ia telah berbuat kesalahan dengan meniduri Hagar dan melahirkan Ismail. Mereka terpisah. Keturunan Ishak dan keturunan Ismail terpisah. Tapi saudaraku, ketika itu lewatlah kafilah Ismail ini. Dan mereka akhirnya ditawarkan Yusuf ini. Dan akhirnya mereka lah yang menyelamatkan Yusuf. Keturunan Ismail lah yang menyelamatkan Yusuf dari sumur dan menjualnya kepada Potifar. Bapak Ibu, saya ingin berkata pada kita semuanya, berkat Abraham yang bersalah itu, dan kesalahannya itu justru menjadi sesuatu yang menyelamatkan cucu-cucu buyutnya yang bernama Yusuf. Saya ingin berkata pada kita semuanya, orang yang bersalah pada kita di masa lalu dapat menjadi berkat bagi kita hari ini. Maka saudaraku, jangan pernah engkau menyakiti orang yang bersalah kepadamu. Tetap kasihilah mereka, karena siapa tahu suatu saat mereka juga menjadi orang-orang yang akan menyelamatkan engkau dan menjadi berkat bagi engkau. Saudara, saya percaya bahwa Yusuf dari lubang sumur diangkat, dan pada akhirnya itulah yang membuat dia masuk di dalam kerajaan, masuk dalam istana, dijual ke dalam rumah Potifar di Mesir. Dia hampir diperkosa oleh istri Potifar, dimasukkan ke penjara. Tapi ketika raja melihat atau mempunyai satu mimpi tentang
7 ekor lembu yang kurus dan 7 ekor lembu yang gemuk. Yusuf menerjemahkannya sebagai 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Dan setelah itu benar-benar raja memberikan hampir seluruh kekuasaannya kepada Yusuf. Dan pada waktu masa kekeringan itulah sebenarnya Yusuf mulai memberkati orang-orang banyak. Bapak Ibu, dimulai ketika masa-masa di mana kelimpahan itu, Yusuf menimbun jagung ke dalam lumbung-lumbungnya. Ditimbunnya terus selama 7 tahun. Dan setelah itu ketika kekeringan dan kelaparan itu hadir, Yusuf bisa membagikan bagi orang-orang lain. Seperti apa yang dikatakan dalam Kejadian 41:56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir. Sebab semakin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Bukan hanya Mesir yang kelaparan, seluruh dunia kelaparan. Tapi ingat baik-baik, orang yang diberkati lumbungnya, dialah bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Makanya saudara, saya ingin berkata kepada kita semuanya, ketika engkau diberkati oleh Tuhan, jangan engkau pegang erat-erat berkatmu itu, dan jadikanlah berkat itu untuk memberkati orang banyak. Ketika engkau beralih dari pundi-pundi, beralih daripada pundi-pundi kepada tempayan, kepada bakul dan kepada lumbung, itu sebenarnya harus terjadi dalam hidupmu. Setiap orang punya proses kehidupan seperti ini. Bila Anda ada di tahap pundi yang bocor, jangan tetap di sana. Menaburlah, maka Anda menjadi tempayan yang selalu dicukupkan oleh Tuhan. Tetap menabur, maka Tuhan akan membawa Anda dari tempayan kepada bakul. Carilah orang-orang yang dapat Anda berkati, maka Tuhan akan menjadikan Anda lumbung yang akan memberkati dunia. Saya percaya saudaraku, bahwa saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang menanti-nantikan berkat Tuhan yang besar ini. Tapi saya tahu pasti di antara saudara ada orang-orang yang sudah dipakai Tuhan menjadi lumbung, di mana berkat-berkat Tuhan dilimpahkan di sana. Saya sangat percaya setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, Allah menjadikan setiap saudara bukan lagi pundi, tapi terus meningkat menjadi tempayan, menjadi bakul dan lumbung bagi banyak orang, gereja dan dunia. Asal saudara terus menabur, dan menabur, dan mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya berkat Tuhan tidak akan pernah berkekurangan dalam kehidupanmu. Berkat Tuhan selalu menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman pagi hari ini. Kiranya Tuhan ubahkan kami dari pundi ke tempayan, dari tempayan kepada bakul, dan dari bakul kepada lumbung, di mana Tuhan penuhkan lumbung-lumbung kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Taruhkan dalam hati kami ya Tuhan, untuk memilih siapa yang akan kami berkati, supaya berkat Tuhan yang kami terima ini bisa menjadi berkat bagi orang banyak ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, dan Tuhan Yesus Kristus membukakan tiap langit supaya kita semuanya tetap dalam berkat dan anugerah-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.